Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi gelombang berjalan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di antaranya, yang pertama, siswa dapat menentukan persamaan umum gelombang berjalan. Yang kedua, siswa dapat menghitung besaran-besaran fisis gelombang berjalan. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan gelombang berjalan pada kasus nyata. Sebelumnya, amati terlebih dahulu video berikut ini. Pernahkah kalian melempar batu ke sungai atau ke dalam genangan air seperti pada video tersebut? Apa yang terjadi pada permukaan air? Coba, ada yang tahu apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Pada satu fase gelombang berjalan akan bergetar secara harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Apabila ujung salah satu tali diikatkan pada beban yang tergantung pada pegas vertikal dan pegas digetarkan naik turun, maka getaran pegas akan merambat pada tali membentuk gelombang berjalan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kita perhatikan di sini bagian gelombang yang ditunjukkan oleh anak panah. Ketika diberikan gerakan tali oleh tangan, maka akan bergetar sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar ini. Bagian gelombang yang ditunjukkan pada panah akan berpindah setiap waktunya. Inilah yang dimaksud dengan gelombang berjalan. Persamaan simpangan. Pada gambar tersebut, terdapat seutas tali dari titik asal getaran O telah bergerak naik turun selama T sekon. Persamaan gelombang untuk titik 0 akan memenuhi persamaan simpangan dengan sudut fase awal θ 0 sama dengan 0 derajat Celcius. Secara matematis, dirumuskan sebagai Y sama dengan A dikali sin omega T dengan Y sama dengan simpangan, satuannya meter, A yaitu amplitudo, satuannya meter, omega yaitu kecepatan sudut, satuannya rad per sekon, dan T yaitu waktu, satuannya sekon. Untuk persamaan gelombang pada titik T, yaitu Y sama dengan plus minus A dikali sin omega T plus minus Kx. Terdapat perjanjian tanda pada persamaan simpangan gelombang. Positif pada amplitudo apabila awal getaran bergerak ke atas. Negatif pada amplitudo apabila awal getaran bergerak ke bawah. Positif pada Kx ketika gelombang merambat ke kiri. Negatif pada Kx ketika gelombang merambat ke kanan. Kecepatan dan percepatan partikel. Kecepatan partikel yaitu turunan pertama dari simpangan gelombang terhadap lama getarnya, atau disebut dengan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan omega dikali A cos omega T dikurangi Kx. Kemudian, percepatan partikel, yaitu turunan kecepatan terhadap waktu getarnya, atau turunan kedua dari persamaan simpangan gelombang berjalan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan negatif omega dikuadratkan A dikali sin omega T dikurangi Kx. Pada gelombang berjalan, terdapat besaran sudut fase, merupakan besar sudut dalam fungsi sinus yang ditempuh oleh gelombang pada saat bergetar. Artinya,
Sudut fase yaitu fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai theta sama dengan omega t dikurangi kx, sama dengan 2pi dikalikan dengan t kecil per t besar dikurangi x per lambda. Kemudian, fase gelombang merupakan besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai pi sama dengan t kecil dibagi t besar dikurangi x per lambda. Beda fase merupakan besaran antara satu fase dengan fase lainnya. Perhatikan gambar ini. Tinjau dua partikel, yaitu partikel A dan partikel B yang terletak di dua titik berbeda pada seutas tali. Partikel A terletak pada XA dari titik asal getaran, dan partikel B terletak pada XB dari titik asal getaran. Gelombang berjalan yang ditinjau merambat ke kanan. Beda fase mencari perbedaan dua fase partikel di gelombang berjalan, sehingga delta P sama dengan PB dikurangi PA. Delta P sama dengan T kecil dibagi T besar dikurangi XB per lambda dikurangi T kecil per T besar dikurangi XA per lambda. Delta P sama dengan negatif XB per lambda dikurangi XA per lambda. Delta P sama dengan negatif delta X per lambda. Contoh gelombang berjalan. Contohnya adalah getaran tali yang digerakkan membentuk gelombang dengan pergerakan ke atas dan ke bawah yang merambat ke kanan. Gelombang tali hanya merambat pada tali itu sendiri dengan amplitudo atau simpangan terjauh dan fase yang sama, terutama pada setiap titik yang dilewatinya. Selanjutnya, tugas digunakan untuk memperluas serta memperkuat pembelajaran, sehingga disediakan tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Tetap semangat untuk belajar.